Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini rekan-rekan saya akan membagikan bocoran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan tahap pengangkatan honorer menjadi ASN P3K pada tahun 2024. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan para tenaga honorer, setidaknya terdapat 3 rencana pemerintah di dalam pengangkatan para tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara P3K. Seperti diketahui bahwa saat ini pemerintah tengah merancang rencana tahapan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Nasib para tenaga honorer ini akan ditentukan tahun ini untuk menjadi ASN P3K di tahun 2024. Jadi memang untuk tahun 2024 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah membeberkan setidaknya terdapat 3 rencana di dalam kebijakan pengangkatan tenaga non-aparatur sipil negara. Jadi bagi kalian rekan-rekan para tenaga honorer yang ingin menjadi ASN, setidaknya mulai dari saat ini bisa menunjukkan kinerja terbaik. Pasalnya di dalam proses pengangkatan ini juga akan dilihat dan akan menjadi fokus penilaian adalah performa kerja atau kinerja. Apabila kinerja kerja para tenaga honorer rendah, turun bahkan tidak bagus, maka dianggap tidak akan layak menjadi ASN P3K tahun 2024. Dengan demikian, proses mendapatkan posisi menjadi seorang P3K ini tampaknya sangat selektif dan kompetitif. Jadi penting kiranya untuk rekan-rekan ketahui apa saja 3 langkah rencana utama di dalam pengangkatan tenaga non-ASN ini. Satu hal yang pasti rekan-rekan bahwa jadi kriteria menjadi ASN P3K 2024 adalah meningkatkan kinerja terbaik. Lantas apa saja 3 rencana utama Menpan RB untuk pengangkatan honorer menjadi ASN P3K 2024? Jadi rekan-rekan sekalian, adapun rencana tahap pertama yakni dengan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara yang tahapannya masih terus berjalan hingga dengan saat ini. Adapun rujukan dari tahapan ini yakni keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 648 tahun 2023 mengenai mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional yang menyediakan kuota sebanyak 80% bagi ex tenaga honorer dan non-ASN serta 20% bagi formasi umum. Sedangkan rencana tahap kedua yakni melalui verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kepada seluruh tenaga honorer yang sudah terdata. Pelaksanaan verifikasi dan validasi ini dilakukan atas kerjasama BPKP serta Badan Kepegawaian Negara. Apabila pegawai honorer lolos pada tahap verifikasi dan validasi, maka mereka akan bisa menjadi tenaga P3K paruh waktu serta dimasukkan ke dalam platform digital guna dievaluasi kinerja dan performanya. Sedangkan untuk tahap ketiga yakni apabila tersedia kebutuhan serta anggaran, maka P3K paruh waktu seluruh honorer yang sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu akan menjadi prioritas di dalam pengangkatan P3K penuh waktu dengan sistem pemeringkatan kerja. Jadi rekan-rekan sekalian, dari rencana Menpan di atas diharapkan kepada semua tenaga honorer agar saat ini sudah bisa terus menunjukkan kinerjanya dengan baik, oleh karena memang sistem penilaian nantinya setelah melalui tahapan verifikasi dan validasi data, maka tenaga honorer akan dipantau kinerjanya guna pemeringkatan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Demikian rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap berita kali ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.